Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Yuko Wandari dengan NPM 203100128. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Kedokteran Universitas Malahayati Bandar Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendapatkan tugas dari Laboratorium Anatomi untuk menjelaskan empat, em, empat klinis, yaitu ada hernia nukleus pulposus, spina bifida, spondyliosis, dan spondyliotenesis. Baik, langsung aja kita masuk ke klinis yang pertama, yaitu ada hernia nukleus pulposus. Nah, jadi hernia nukleus pulposus ini merupakan suatu keadaan patogenesis di mana terjadi protusi dari anulus fibrosus beserta nukleus pulposus ke dalam lumen canalis vertebralis atau HNP dapat terjadi pada semua segmen vertebra, tetapi yang paling sering terjadi itu pada segmen lumbal. Nah, untuk etiologinya sendiri, herniasi diskus dan degenerasi diskus adalah istilah yang terkait karena herniasi nukleus pulposus merupakan evolusi yang mungkin dari diskus degeneratif. Degenerasi diskus biasanya berhubungan dengan hilangnya proteglikan. Beberapa faktor mempengaruhi proses degeneratif seperti genetik, mekanik, dan juga perilaku. Untuk patofisiologinya, herniasi diskus merupakan konsekuensi dari perubahan degeneratif pada anulus. Perubahan tersebut adanya modifikasi adaptif terkait usia dalam struktur cakram yang meliputi pengeringan, fisura, penyempitan cakram, degenerasi musiosa, gas intradiskus atau vakum, osteofit, perubahan inflamasi, sklerosis subkondral, fisura anulus merupakan predisposisi kelemahan yang memungkinkan material disks menonjol atau bermigrasi keluar margin anulus. Untuk epidemiologinya sendiri, perkiraan prevalensi herniasis diskus adalah sekitar 1-3%. Insiden tertinggi yang diamati adalah antara 30 hingga 50 tahun dan lebih sering pada pria daripada pada wanita. Untuk rasionya sendiri, 2:1. Faktor resiko yang tidak dapat diubah itu ada usia, jenis kelamin, dan juga riwayat akibat cedera punggung atau HNP sebelumnya. Dan untuk usia itu semakin umur bertambah, resiko maka akan semakin tinggi. Untuk jenis kelamin, laki-laki lebih banyak daripada wanita. Untuk faktor resiko yang dapat diubah seperti aktivitas dan pekerjaan, olahraga yang tidak menentu, merokok, dan juga berat badan yang berlebihan. Untuk penataan dari hernia ini, penata laksanaannya, terapi hernia nukleus pulposus meliputi perawatan konservasif dan pembedahan. Perawatan konservasif adalah strategi utama karena riwayat alami herniasi nukleus pulposus dengan respons yang baik terhadap pengobatan nyeri atau injeksi steroid akar saraf, serta beberapa kasus regenerasi spontan. Untuk komplikasinya, yang terkait dengan herniasi nukleus pulposus dapat terjadi akibat efek kompresi pada akar saraf pada kasus yang parah yang mengakibatkan defisit motorik. Pada tulang belakang dan dada juga ada resiko kompresi sumsum tulang belakang pada kasus yang parah. Komplikasi ini relatif jarang terjadi, harus dipertimbangkan dan dirawat dengan baik untuk menghindari defisit neurologis permanen. Sindrom cauda equina adalah komplikasi lain yang dihasilkan dari kompresi akar saraf lumbosakral dengan kemungkinan disfusi usus atau kandung kemih. Ini adalah kondisi yang jarang terjadi atau kurang dari 1%, namun dianggap sebagai indikasi mutlak untuk resolusi bedah akut dan dekompresi dini dikaitkan dengan
perbaikan gejala. Kemudian untuk prognosisnya sendiri, mayoritas pasien menderita hernia nukleus pulposus itu mengalami resolusi gejala tanpa operasi. Perawatan konservatif, efektif, dan pasien biasanya mengalami pengurangan gejala setelah beberapa minggu. Namun beberapa kasus itu tidak membaik dengan pengobatan konservatif dan mungkin memerlukan terapi yang lebih invasif, seperti injeksi steroid, akar saraf, atau bahkan pembedahan. Adanya meopati pada kasus herniasasi nukleus pulposus, sterilisasi pada regioservikal atau toraks merupakan indikasi pembedahan terutama dalam pengaturan perkembangan gejala. Untuk pencegahan dan edukasi sangat penting bagi pasien untuk mengenali nyeri radikular karena dapat menyebabkan hasil dari hernianisasi nukleus pulposus di tulang belakang, leher, atau lumbal. Sangat penting untuk berkonsultasi setelah rasa penyakit yang menjalar dan diperiksakan oleh penyedia perawat primer. Sebagian besar gejala biasanya membaik dengan pengobatan konservatif, hanya beberapa kasus dengan nyeri hebat dan defisit neurologis yang mungkin memerlukan studi pencitraan tambahan dan rujukan spesialis lebih lanjut. Masuk ke klinis yang 3 ada spina bifida. Jadi spina bifida ini kelainan bawaan yang terbentuk sejak dalam kandungan. Ada sebagian komponen tulang belakang itu yang tidak terbentuk. Jadi tidak ada tulang lamina yang menutupi sumsum atau sumsum sistem saraf pusat di tulang belakang. Terjadi kelainan ini dimulai sejak dalam masa pertumbuhan bayi dan kandungan, terutama pada usia 3 sampai 4 minggu kehamilan. Spina bifida berarti terbelahnya arcus vertebrale dan bisa melibatkan jaringan saraf di bawah atau tidak. Spina bifida disebut untuk mediasplasia, yaitu suatu keadaan di mana perkembangan abnormal pada tulang belakang, spinal cord, saraf-saraf sekitar, dan kantung yang berisi cairan yang mengintisari spinal cord. Kelainan ini menyebabkan pembentukan struktur yang berkembang di luar tubuh. Kemudian untuk etiologinya, spina bifida disebabkan oleh tabung saraf yang tidak berkembang atau tidak menutup dengan sempurna pada masa kehamilan. Meski begitu, belum diketahui secara pasti kenapa hal tersebut itu bisa terjadi. Ada beberapa faktor menurut penelitian itu kekurangan asam folat, memiliki riwayat keluarga dengan spina bifida, memiliki riwayat mengkonsumsi obat-obat anti kejang seperti asam valproat, menderita diabetes atau obesitas, kemudian mengalami hipertemia pada minggu-minggu awal kehamilan. Untuk penata laksanaannya sendiri, resiko ini terjadi spina bifida bisa dikurangi dengan mengkonsumsi asam folat. Kekurangan asam folat pada seorang wanita harus dikoreksi sebelum wanita tersebut hamil, karena kelainan ini terjadi sangat dini. Nah, biasanya kalau ada kelainan bawaan berat dan dapat mengancam nyawa si bayi, maka begitu lahir sudah disiapkan tim dokter untuk menanganinya. Misalnya dari bedah syaraf, bedah anak, ortopedi, dan dokter syaraf anak. Terlebih bila spina bifida terbuka dan terjadi kebocoran, maka harus segera ditutup lewat operasi. Karena bagaimanapun tidak bisa dibiarkan adanya hubungan dunia luar dengan susunan saraf pusat. Tindakan operasi yang dilakukan pun memiliki beberapa tujuan, yaitu penutupan kalau ada defek atau kalau ada hubungan langsung susunan saraf pusat dengan dunia luar. Bila kelainan spina bifidanya terbuka luas, bayi harus dirawat di rumah sakit dan tidak dibolehkan pulang, sebab ia termasuk bayi yang beresiko tinggi. Sementara pada spina bifida, kemudian yang dilapisi oleh kulit yang normal, biasa didiamkan saja tanpa perlu tindakan operasi. Bisa dibawa pulang dan kontrol 3 sampai 5 bulan, asalkan dihindari dari cedera seperti jatuh atau terbentur. Bila spina bifida disertai dengan
hidrofasus sebaiknya dilakukan seperti dulu, yaitu pemasangan selang atau VP Sun. Kalaupun ada penundaan operasi, misal karena kondisi si anak itu tidak memungkinkan untuk sementara waktu diberikan obat-obatan. Nah, sebelum melakukan tindakan pun, biasanya kondisi sarafnya dinilai terlebih dahulu apakah masih berfungsi atau tidak. Apakah, anak mengalami kelumpuhan atau tidak, lalu apakah ia, bisa menahan pipis atau tidak, kemudian jika ternyata syaraf sudah tidak berfungsi, jadi tindakan operasi dilakukan menurut kaidah-kaidah yang berlaku dan ilmu bedah anak. Selain pengobatan dengan, tindakan operasi juga diakukan stimulasi fisioterapi dan rehabilitas medik untuk melatih motoriknya, misalnya dengan menggerakkan otot-ototnya, agar tidak lemah. Untuk komplikasinya sendiri, itu ada kelemahan otot hingga kelumpuhan, cacat tulang termasuk skoliosis, diskolasis pinggung, pemendekan, eee, pemendekan panjang otot, dan kelainan sendi, gangguan dan masalah pada pergerakan usus, dan proses berkemih. Untuk prognosisnya sendiri, sebagian besar tergantung pada adanya hidrosefalus, tingkat defek dan, tingkat keparahan malformasi cairan. Sebuah studi baru ini menunjukkan bahwa kelangsungan hidup hingga usia 1 tahun adalah sekitar 71% secara keseluruhan dari mereka, dan tanpa hidrofalus masing-masing 56% dan 88% bertahan hidup setelah usia 1 tahun. Tingkat, kelangsungan hidup sedikit menurun seiring dengan pertambahan usia, pasien dengan hidrosefalus menjadi sekitar 50% pada usia 20 tahun. Untuk pencegahan dan edukasinya, wanita harus diberi konseling selama usia subur untuk mengkonsumsi suplemen asam folat untuk mencegah NTD. Seperti yang telah dibahas, wanita merencanakan kehamilan harus mengkonsumsi 0,4 miligram setiap hari dan mereka yang memiliki riwayat keluarga atau anak sebelumnya dengan NTD, harus mengkonsumsi 4, miligram setiap hari. Pada tahap awal kondisi pengasuhan membutuhkan pendidikan paling banyak untuk memberdayakan mereka menjadi advokat yang efektif bagi pasien selama masa kanak-kanak. Sepanjang pertumbuhan, pasien, harus diberikan otonomi yang meningkat, sesuai dengan perkembangan kognitif mereka. Penting bagi pasien dan pengasuhan mereka untuk merasa seolah-olah mereka adalah bagian dari tim medis. Keluarga harus dilatih selama terapi anak mereka sehingga mereka dapat secara efektif merawat anak-anak mereka seiring bertambahnya usia. Pertimbangan penting termasuk mobilisasi pasien, penggunaan ortotik dan alat bantu yang tepat, dan mekanika tubuh yang tepat. Mereka juga harus dididik tentang tanda dan gejala kondisi serius yang mungkin berkembang termasuk ISK, hidrosefalus atau kejang. Nah, kemudian ada spondiliosis. Spondilisis adalah penyakit degeneratif tulang belakang. Spondilisis ini disebabkan oleh proses degenerasi yang progresif pada diskus intervertebralis yang mengakibatkan makin menyempitnya, jarak antara vertebra, sehingga mengakibatkan terjadi osteofit, penyempitan kanalis spinalis dan foramen intervertebralis dan iritasi persendian posterior. Kemudian untuk etiologinya, spondilisis lumbar merupakan suatu kelainan dengan ketidakstabilan lumbar, sering mempunyai riwayat robekan dari diskusnya dan, seringnya nyeri yang berulang, dalam beberapa tahun. Nah, nyeri pada kasus spondylosis berhubungan dengan aktivitas yang dijalani oleh penderita, di mana aktivitas yang dijalani terlalu lama dengan rentang perjalanan yang panjang. Kemudian untuk patofisiologinya, proses degenerasi pada diskus intervertebrae menyebabkan spondylosis ini meliputi proses sebagai berikut, yaitu ada diskus intervertebrae, tersusun dari 80% air dengan bertambahnya usia,
perolehan kandungan air akan berkurang. Hal ini menimbulkan hingga fleksibilitas dan stres tekanan yang analus. Jika anus tertekan keluar di antaranya tulang vertebrae, kemudian karena ukuran dan fleksibilitas diskus intervertebrae itu semakin berkurang. Kemudian menipisnya jarak antara tulang vertebrae, bahkan jika sampai saling menempel. Akan terjadi hipertrofi ligamen dan lapisan persendian sebagai konvensi atas proses degeneratif. Untuk faktor resikonya, kelebihan berat badan, cedera atau trauma pada sendi predisposisi genetik, orang yang memiliki pekerjaan atau olahraga yang melibatkan stres berulang pada sendi tertentu, ada faktor usia, kemudian ada faktor jenis kelamin, untuk orang di bawah 40 tahun, osteoartritis, lebih umum terjadi pada pria. Setelah usia 45 tahun, lebih sering ditemukan pada wanita. Untuk penata laksanaannya, itu ada perawatan dini, terapi fisik, hingga medikasi, kemudian terapi holistik, bahkan hingga tindakan operasi. Untuk komplikasinya sendiri, kelainan tulang belakang ini dapat menyebabkan komplikasi spondilosis yang mungkin terjadi seperti stenosis, radikulopati serviks, kemudian ada melopati sponditik serviks, sumsum tulang belakang, kemudian skoliosis ada, dan terjadinya skoliosis. Untuk prognosisnya, spondilosis merupakan penyakit degeneratif tulang belakang di mana hal ini sulit untuk diketahui perkembangannya. Dalam kasus ini tidak menimbulkan kecacatan yang nyata, namun perlu diperhatikan juga penyebab dan faktor yang mempengaruhinya, seperti adanya kompresi dan penyempitan saraf yang nantinya dapat menyebabkan kelumpuhan bahkan gangguan perkemihan. Untuk pencegahan sendiri, duduk dan berdiri dengan benar, berjalan mengangkat dengan benar, berolahragalah secara teratur, makan sehat, berhenti merokok, hindari penggunaan alkohol secara berlebihan, beristirahat yang banyak. Kemudian masuk spondylolisthesis, merupakan kondisi menunjukkan suatu pergeseran ke depan korpus, satu korpus dengan vertebra yang terletak di bawahnya. Umumnya terjadi pertemuan di mana vertebrata L5 bergeser slip di atas vertebrata S1. Tetapi hal ini tersebut dapat terjadi pada tingkat yang lebih tinggi. Untuk etiologinya, spondylosis listesis umumnya diklasifikasikan sebagai salah satu dari 5 etiologi utama degeneratif, iskemik, traumatik, displastik, atau patologis. Spondylosis degeneratif terjadi akibat perubahan degeneratif pada tulang belakang tanpa adanya efek pada pars infrastructuralis. Untuk patofisiologinya, setiap proses yang dapat melemahkan penyangga, menjaga tubuh vertebra tetap sejajar dapat memungkinkan terjadinya spondylosis scoliosis. Mungkin untuk patofisiologinya bisa dilihat lebih lanjut. Kemudian untuk faktor resikonya, pergeseran ruas tulang belakang ini umumnya terjadi pada orang di atas usia 50 tahun dan jauh lebih banyak terjadi pada orang berusia lebih dari 65 tahun. Wanita jauh lebih sering dibandingkan pria dengan perbandingan rasio 3:1. Untuk komplikasinya, prognosis untuk pasien dengan spondylolisthesis umumnya baik. Kebanyakan pasien akan merespon pengobatan konservatif. Bagi mereka dengan gejala pernah sedang berlangsung yang tidak berkurang dengan pendekatan konservatif, pembedahan berpotensi merendahkan gejala kaki radikular dengan mendekompresi akar saraf, nyeri lumbar lokal, mungkin memerlukan fusi lumbar dalam kasus yang lebih ekstrim. Untuk pencegahannya, pasien perlu memahami kondisi mereka dan batasan yang diberlakukan berdasarkan tingkat keparahan kasus mereka. Dokter meninjau anatomi relevan, menjelaskan gangguannya, menggunakan model tulang belakang jika perlu. Tinjauan aktivitas pasien dan tuntut fisik adalah bijaksana, misalnya angkat berat, duduk lama, berdasarkan tingkat keparahan kondisi dokter dapat melaksanakan keterbatasan fisik.
Baik, mungkin sekian, penjelasan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.